Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, jangan menyerah. Oke, sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, Tanti yang kami naikkan syukur kami, Kau yang terus mengajar, membimbing, melatih kami, agar kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya saudara, segala perkara, artinya perkara apapun yang kau hadapi, percayalah kita pasti kuat menanggungnya. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Jadi jangan pernah menyerah, itu saudara yang harus kita lakukan. Kita belajar di sini bagaimana caranya supaya saudara menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi apapun juga. Yang pertama saudara harus lakukan, yaitu jangan mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Seperti dikatakan Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya saudara, jangan pernah di luar Tuhan. Saudara menjadi orang bodoh yang gak bisa buat apa-apa. Tapi tinggallah di dalam pokok anggur itu. Jadi saudara harus tinggal di dalam Tuhan, tetap di dalam firman-Nya. Saya percaya saudara pasti punya kekuatan. Ya, jadi jangan andalkan diri saudara sendiri. Nah saudara, seringkali kita manusia ragu dan bimbang bahwa Tuhan ada dan bersama dengan kita. Jadi kalau saudara mempunyai keraguan dan kebimbangan, itu hanya akan membuat kita merasa terbatas ya. Kita nggak yakin penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita merasa bahwa diri kita terbatas dan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Saudara, kita baca Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Jadi saudara, jangan lagi ada keraguan dan kebimbangan dalam kita mengiring Tuhan. Kita harus percaya kuasanya hebat. Seperti dikatakan tadi Mazmur 74 ayat 17. Tuhan yang hebat itu yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau, musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Tuhan yang membuatnya. Jadi kalau Tuhan yang begitu besar itu yang menetapkan batas bumi, Dia juga yang menentukan musim kemarau, musim hujan. Apa sih yang kita takutkan? Kalau kita disertai oleh Tuhan yang hebat itu, kita pasti bisa melakukan banyak hal yang besar ya saudara ya. Jadi jangan mudah menyerah, kita disertai Tuhan yang hebat. Yang kedua saudara, kita sadari keterbatasan kita sebagai manusia. Banyak hal yang tidak kita ketahui, tapi kita punya Tuhan yang hebat yang berjanji dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Iya, Tuhan berjanji. Saudara hanya perlu berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberitahukan hal-hal yang tidak terselami, hal-hal yang tidak kita ketahui. Tuhan bisa menyatakannya kepada saudara dan saya. Jadi oleh karena itu kita sadari bahwa seringkali kita ini manusia banyak keterbatasan, banyak yang tidak kita ketahui, dan diri kita tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Tetapi Amsal 27 ayat 1 katakan demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu.
Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya Tuhan yang memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang akan dilakukannya kepada kita. Jadi oleh karena itu, saudara jangan andalkan diri sendiri. Kenapa? Banyak keterbatasan kita sebagai manusia. Kita perlu Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat, Dia yang dikatakan akan melakukan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita doakan, bahkan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan mampu melakukannya buat saudara. Tuhan mampu menyediakannya buat saudara. Jadi jangan andalkan diri saudara sendiri. Kita nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan Maha tahu. Dan percayalah saudara, Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi di depan saudara. Jadi jangan andalkan diri saudara, karena kalau saudara mengandalkan diri saudara, pasti saudara menyerah. Saudara akan bilang, aduh nggak bisa, aduh nggak mampu, aduh nggak siap. Nah seringkali itu dikatakan manusia. Tapi saudara harus percaya, kita tidak sendiri, kita disertai Tuhan yang hebat. Bahkan Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah saudara-saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah menyerah, yaitu berpikirlah selalu positif, ya, seperti dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudara, pikirkanlah hal yang positif, yang baik, yang enak didengar, yang patut dipuji, yang manis didengar. Pikirkan semua itu saudara, maka saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Saudara akan menjadi orang yang terus bertahan, maju dan fokus kepada Tuhan. Caranya adalah berpikirlah positif dalam segala hal. Nah saudara, hal demikianlah yang membuat kita tidak menyerah, yaitu jangan andalkan kekuatan saudara sendiri. Berpikirlah positif, dan yang ketiga, andalkan Tuhan dan minta pertolongannya senantiasa. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang pasti diberkati, ya. Jadi andalkan Tuhan, minta pertolongannya. Saudara, sebetulnya masa ini adalah masa yang sangat luar biasa baiknya buat kita semua untuk mengambil keputusan mengikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hari ini saudara dan saya disertai oleh penolong yang hebat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga tidak ada yang tidak mampu kita lakukan. Semua kita pasti bisa melakukan kalau kita bersama dengan Tuhan. Maka kita punya slogan saudara, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Ya, kekuatan kuasanya melalui Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong buat kita, itu akan memampukan saudara melakukan perkara-perkara besar. Jangan cuma nyanyi saudara, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Wah, nyanyinya hebat ya saudara. Yakinlah bahwa itu yang Tuhan akan lakukan. Saudara dan saya pasti bisa lakukan perkara besar. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak bisa kalau saudara disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, itu juga ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan asal kau disertai oleh kekuatan kuasanya, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penolong sehingga kau lakukan hal-hal yang besar. Amin. Kau hanya perlu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dia yang akan menolong, Dia akan memperlengkapi, Dia akan meneguhkan setiap firman kebenarannya buat kita. Oleh karena itu saudara, sebagai orang-orang percaya, janganlah jadi orang yang mudah putus asa. Janganlah jadi orang yang selalu pesimis, tapi kau harus selalu optimis. Semangat dan yakinlah hari depanmu penuh harapan. Itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Hari depanmu tidak mungkin kau menjadi orang yang terpuruk, makin miskin, makin susah, makin babak belur. Nggak mungkin saudara. Kalau saudara disertai Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan, saudara sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan, saudara sungguh-sungguh berjuang untuk saudara mengikut Tuhan dan melakukan kebenarannya, saya percaya datang kepada Tuhan keadaanmu pasti lebih baik. Tidak mungkin kau datang kepada Tuhan hidupmu makin terpuruk, hidupmu makin susah, hidupmu makin babak belur. Gak mungkin. Hidupmu pasti semakin baik. Engkau akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau dikatakan akan naik dan tidak turun. Itu adalah janji Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan, percaya juga akan janjinya. Asal kau tetap di dalam tracknya Tuhan. Engkau jalanmu benar, jalanmu lurus. Engkau gak macam-macam, gak bengkok saudara.
Karena kalau kau bengkok, engkau akan mengalami jalan yang belat-belit. Tahu babelit saudara? Kalau orang Sunda ya babelit ya jalannya. Kenapa? Harusnya tuh hitungan hari sampai ke tanah perjanjian bangsa Israel. Jadi dia tuh 40 tahun. Kenapa? Bengkok. Oke, jangan bengkok ya saudara. Nah, apabila saudara mengalami kegagalan di dalam hidup ini, contoh saudara bisnisnya bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau hidup dalam kesusahan, ingat, kita sebagai seorang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, maka ingatlah firman-Nya dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu udah janji Tuhan saudara. Saudara gak perlu takut dengan pencobaan yang ada di depan saudara. Karena Tuhan sudah punya janji, pencobaan kau alami gak lebih dari kekuatanmu, itu biasa. Kalau engkau bersama dengan Tuhan, kau akan lihat. Di setiap pencobaan kau akan lihat pertolongannya. Di setiap pencobaan kau akan lihat kemenangan. Ketika kau datang kepada Tuhan, Dia yang gantikan kau berperang. Ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan beri solusi untuk masalahmu. Ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk menanggung itu semua. Luar biasa bukan? Hidup di era sekarang ini zaman Roh Kudus. Saudara, betapa indahnya. Saudara gak perlu takut dalam segala hal. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Kau hanya perlu datang memohon berseru kepada Tuhan. Dan lihatlah pertolongannya tidak pernah terlambat. Nah, oleh karena itu saudara, jangan pernah menyerah ya. Arti kata tidak menyerah artinya adalah semangat ya. Terus berjuang sampai tercapai apa yang saudara harapkan. Oleh karena itu jangan putus asa. Putus asa bukan anak Allah. Putus asa atau menyerah itu bukan datang daripada Tuhan. Itu datang dari iblis saudara. Galatia 5 dikatakan dari ayat 7 sampai dengan 9 demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenarannya lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi saudara, kalau dulu saudara berlomba dengan baik, kalau saudara begitu tekun di dalam Tuhan, saudara mau bayar harganya berjuang mengiring Tuhan, tapi hari ini tidak melakukan lagi, dengar saya mau katakan, itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu, firman Tuhan katakan tadi. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Kehidupanmu bersama dengan Tuhan itu tidak lagi kau lakukan sungguh-sungguh seperti dulu. Kenapa? Karena masalah kecil. Masalah omongan orang. Masalah sikap orang. Masalah di sekeliling dan situasi keadaanmu seringkali membuat orang menyerah. Tapi saya mau katakan kepada saudara, waktu sudah sangat singkat. Hari sudah sebentar lagi saudara menjelang hari peniupan sangkakala. Engkau hanya perlu bertahan. Pertahankan pertandingan iman kita sampai garis finish. Engkau hanya perlu maju terus. Saudara dengar, inilah wadahnya generation of breakthrough, generasi penerobos. Ingat slogannya, generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Saudara, saya sedang dilatih menjadi pasukan, yaitu satu generasi yang tidak akan menyerah. Walaupun yang dilihat begitu mengecewakan, walaupun yang didengar begitu menyakitkan, walaupun yang dihadapi begitu menakutkan, engkau adalah penerobos-penerobos yang tidak akan berhenti. Tidak berhenti berdoa, tidak berhenti melayani, tidak berhenti berbuat baik, tidak berhenti beribadah. Karena saudara dan saya, kita sedang dilatih menjadi satu generasi yang tidak terhentikan. Maju terus, selesaikan pertandingan iman sampai garis finish. Sampai Tuhan mendapatkan engkau sedang melakukan pekerjaannya. Sampai Tuhan mendapatkan engkau lagi begitu semangat dan berkobar untuk memuji, menyembah, beribadah dan melakukan hal yang baik. Seperti apa yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu yang perlu engkau lakukan hari ini adalah saudara maju dan terus maju dan terus maju. Selesaikan pertandingan iman. Ikuti saja saudara. Tracknya tuh udah di depan kita, kita udah dituntun. Kalau engkau hari ini sudah ada di jalur yang tepat, tertanam di dalam gereja lokal, maksimal ya saudara. Lakukan setiap fasilitas yang disediakan oleh gereja lokal. Lakukan dengan maksimal. Ikuti tuntunan daripada para pemimpinmu. Karena percayalah, gembala Tuhan yang pilih. Dan pemimpin selalu diberi hikmat, ide kreatif bagaimana menuntun setiap
penggembalaannya setiap jiwa-jiwa yang dipercayakan untuk sampai kepada tujuan akhir, yaitu saudara dan saya, kita harus rapture. Amin. Saudara saya harus terangkat. Belajar saudara di hari-hari terakhir ini hidup benar. Perkataannya benar, pikirannya positif, dan juga hatinya bersih. Dan lakukan apa yang baik seturut apa yang dikatakan dalam kebenaran firman yang kita pelajari. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Saudara, mari kita berjuang dan selesaikan pertandingan kita sampai garis finish. Ya saudara, bersyukurlah kalau saudara hari ini adalah orang yang optimis. Ya saudara, masih semangat berkobar-kobar. Pertahankan semangat saudara. Bagaimana caranya supaya saudara tetap semangat? Kembangkan sikap rajin. Rajin artinya kalau sudah memulai tidak mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Ini yang kau harus lakukan. Tekun saudara, tetap bertekun, karena hanya satu kata yang bisa membuat saudara sempurna. Yakobus 1 dikatakan ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya, ketekunanlah yang membuat saudara bisa sempurna. Jadi oleh karena itu tetap bertekun. Kalau kau ada di tempat di mana saudara tertanam hari ini, tetap bertekun di sana. Saudara setia. Makanya saudara hafalkan ayat ini. Mazmur 37 ayat ketiga. Percayalah kepada Tuhan, lakukan segala yang baik, tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Saudara, 4 hal ini biarlah menjadi hafalan buat kita semua ya. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang terjadi ada izin Tuhan. Di mana saudara ditempatkan, Tuhan yang memanggil, memilih, menempatkan saudara. Percaya kepada Tuhan. Di tempat di mana saudara ditanam Tuhan dan saudara dikatakan lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik. Apa yang baik? Saya percaya gereja Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang buruk. Gereja Tuhan mengajarkan segala hal baik. Saudara hanya perlu taat agar kau tidak masuk masa kebodohan. Karena awal seseorang masuk pada masa kebodohan yang akhirnya mulai menjauh dari kasih karunia Allah. Dan ujungnya timbul akar pahit yang selalu membuat dia menjadi troublemaker dimanapun dia berada. Penyebabnya adalah karena tidak taat. Ketidaktaatan itulah yang membuat kau masuk pada masa kebodohan. Yang membuat ada hawa nafsu yang menguasaimu untuk engkau mulai menjauh dari kasih karunia. Engkau mulai kurangi 1 ibadahmu. Kau mulai kurangi 2, kurangi 3. Akhirnya saudara mulai melipir dan akhirnya hilang. Jadi oleh karena itu taat aja. Nurut aja saudara. Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu, bukan hanya yang ramah tapi juga yang bengis. Nurut. Kalau pemimpin gak benar itu bukan urusan saudara. Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang berhak untuk mencabut dan menempatkan gembala yang baru. Agar domba-dombanya tidak tercerai-berai. Jadi bagian saudara gimana? Ya udah nurut. Ya, taat. Saya percaya pemimpin gereja Tuhan akan membawa saudara sampai kepada tujuan. Yaitu kemuliaan kerajaannya. Apakah pemimpin tidak pernah salah? Bisa salah. Oleh karena itu saudara harus berdoa untuk pemimpin. Doakan, saudara harus menjadi perisai bagi pemimpin-pemimpinmu. Berdoa bagi keluarganya. Berdoa bagi anak-anaknya saudara. Agar ada perlindungan benteng Tuhan yang menyertai. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kalau saudara kita bersatu, maka perlengkapan senjata Allah itu melindungi nih perisai di depan. Saudara ada ketopong keselamatan, kasut kerelaan untuk beritakan Injil. Nah semua perlengkapan itu ada di depan melindungi. Terus di belakangnya gimana? Di belakangnya kosong. Makanya kenapa perlu unity? Ada teman-teman pelayan lainnya ya, di mana kita saling punggung jaga punggung saudara. Kita berperang supaya di sekeliling kita kalau ada serangan, ada orang-orang yang bersama dengan kita akan ikut berperang. Tapi kalau saudara mengundurkan diri dari pelayanan, kosong belakang saudara. Kalau ada serangan nggak ada yang lindungi. Jadi makanya perlu unity dalam gerejanya, amin. Gembala, para pemimpin pengejanya bersatu sehati, mari sama-sama saling mendoakan saudara supaya tidak ada celah yang terbuka. Nah ini yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Kita ada di dalam peperangan rohani. Saudara mau perang nggak perang, kita harus berperang. Karena iblis hari ini geramnya makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Dia berusaha untuk menarik kita mundur, menjauh dari Tuhan. Ingat saudara, tujuan iblis menggoda manusia adalah membuat kau jauh dari Tuhan.
Engkau yang dulu berlomba dengan baik. Engkau dulu beribadah dengan baik. Dengan sungguh-sungguh. Engkau melayani Tuhan dengan luar biasa. Iblis berusaha membuat engkau tidak melakukan lagi. Supaya apa? Ketika kau jauh dari Tuhan, kau gak bisa buat apa-apa. Jadi orang bodoh. Bingung apa yang harus dilakukan. Tapi saya percaya saudara saya tidak demikian. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan ini bisa dikatakan hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saudara harus berjuang. Karena dikatakan Lukas 13 ayat 23-24 ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, sedikitkah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Banyak orang berusaha gak bisa masuk. Saudara ikut Tuhan gak bisa cuma berusaha, saudara harus berjuang. Artinya apa? Apapun rintangannya, apapun yang menghalangi, kita tidak akan menyerah. Kita maju dan terus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Bangkit saudara, move on. Jangan terus terpuruk karena keadaanmu. Jangan kau terus menjadi lemah karena masalah di sekelilingmu. Halo saudara, ini waktu yang terakhir. Ini kesempatan terakhir. Kalau kau kehilangan fokus, kau kehilangan kesempatan itu semua. Hari ini mau bangkit atau tidak itu keputusan saudara. Tuhan katakan hari-hari ini kejar keselamatan jiwamu masing-masing. Saya gak terlalu banyak memaksa hari ini. Saya gak terlalu banyak mengatur hari ini. Karena kita semua tentunya sudah tahu banyak. Yang perlu kita lakukan adalah kejar keselamatan jiwamu. Kalau mau selamat, berjuanglah. Gereja selalu menyediakan fasilitas untuk membuat kita dekat sama Tuhan. Undangan hikmat selalu dikumandangkan setiap hari Minggu di mimbar gereja. Pengumuman-pengumuman aktivitas sepekan. Saya percaya gereja memperlengkapi saudara dengan fasilitas-fasilitas yang mendekatkan saudara dengan Tuhan. Kejar keselamatan jiwamu. Kalau kau mau selamat, kau harus berjuang. Hari ini waktunya. Masih ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Masih ada Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadamu. Tetapi ketika yang menahan sudah terangkat. Pada saat pengangkatan orang percaya, dikatakan orang-orang kudusnya yang mati dalam Tuhan bangkit, kita hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Roh Kudus juga terangkat. Di bumi tidak lagi ada yang menahan. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada yang menahan apa yang akan dilakukan oleh penguasa dunia, setan, iblis hari-hari ini. Yang akan dia buat lebih mengerikan. Maka di Alkitab mencatat di dalam Matius 24 ayat 21. Masa itu adalah masa dikatakan aniaya yang dahsyat. Yang tidak pernah ada dulu, sekarang, dan tidak pernah ada lagi itu yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu berjuanglah untuk kesempatan terakhir hari ini. Ini undangan kedua Tuhan. Ketika seorang tuan yang mengadakan pesta bilang kepada hambanya, katakan kepada para undangan, pesta sudah siap. Mereka sama-sama minta maaf karena banyak alasan mereka. Itu bicara tentang berkat. Untuk kedua kalinya Tuhan berkata kepada hambanya yang lain, pergi lagi bilang, makanan sudah tersedia, kambing domba sudah disembelih, semua sudah tersedia. Tapi kembali para undangan menolak dan dengan alasan untuk tidak datang. Akhirnya Tuhan berkata, pergi ke persimpangan jalan, panggil mereka. Orang cacat, orang buta, orang miskin, orang baik, orang jahat, tempat pestaku harus penuh. Tidak dikatakan masih ada yang kosong, enggak. Tempat langsung penuh saudara. Sehingga Tuhan berkata, tidak ada seorang pun para undangan yang bisa masuk ke pesta. Halo saudara, hari ini engkau adalah undangan-undangannya Tuhan. Engkau sudah diberi undangan oleh Tuhan untuk datang mendekat dan melayani Dia, Raja segala raja. Sambut undangan Tuhan. Terima undangan Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Kita ada di penghujung akhir zaman. Besok belum tentu ada kesempatan. Kesempatannya sekarang. Oleh karena itu saudara, jangan salah ambil keputusan. Keputusanmu menentukan masa depanmu. Keputusanmu menentukan kekekalanmu. Oleh karena saudara, hari ini jangan menyerah. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Saudara, mari kita bertanding. Dan saya percaya, kalau kau hari ini bersama Tuhan, engkau bertanding, engkau pasti menang. Karena Tuhan berjanji, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya, Tuhan memberi jaminan engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan saya, bukan saudara, tapi Tuhan yang menyertai kita. Pasti memberi kemenangan. Amin. Nah ini saudara harus ingat. Hidup ini adalah sebuah petualangan. Ya, saudara, kita sedang ada di dunia. Kalau katakan dunia ini panggung sandiwara. Kata dunia lagu itu ya saudara ya. Kita, saudara dan saya adalah artis dan aktornya Tuhan. Sutradaranya Tuhan. Dia punya skenario untuk hidupmu, hidup saya.
kita punya skenario tersendiri yang harus kita lakukan sesuai dengan peranannya masing-masing. Jadilah artis dan aktor yang melakukan tepat seperti apa yang sutradara perintahkan kepada saudara. Sehingga saudara menjadi pemeran utama. Dan saudara, saya percaya pemeran utama pasti menang. Pemeran utama gajinya pasti besar, saudara. Berkatnya pasti gede. Nah, oleh karena itu saudara, perankan peranan saudara di bumi. Kita sedang memerankan peranan kita sesuai dengan apa yang ditulis oleh sutradara agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Engkau hari ini di mana posisimu, dan itulah yang Tuhan percayakan kepadamu. Lakukan tepat seperti apa kata Alkitab. Mungkin hari ini kau dalam situasi keadaan ekonomimu merosot. Bagaimana kau harus lakukan? Engkau hanya perlu lakukan sesuai dengan skenario. Percaya kepada Tuhan. Dia pasti tolong. Dan ia sanggup mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Hidupmu bukan karena melihat tapi karena percaya. Engkau akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Kita semua adalah orang yang terlanjur diberkati. Saudara dan saya adalah orang-orang hebat. Saudara kita punya rumah yang megah dan mewah di kerajaan surga. Hari ini kita hanya memerankan peranan sesuai dengan apa yang ditulis oleh sutradara kita, yaitu Tuhan Yesus. Lakukan tugas pelayananmu, lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, yaitu ketetapan-ketetapan Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis. Mari kita hidupi itu yang kita harus lakukan, saudara. Oke saudara, jadi hidup ini adalah hidup penuh perjuangan. Saudara harus berjuang, saudara harus bertanding, dan ikuti setiap skenario yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Jangan pernah menyerah, jangan berhenti saudara. Waktu sudah sangat amat singkat. Di depan saudara sudah garis finish. Bertandinglah sedemikian rupa. Fokus matamu tertuju kepada Tuhan. Abaikan saja semua kehinaan. Maju, pikul salibmu sampai selesaikan di garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Berobos, kalau hari ini kau hampir-hampir menyerah, saya mau katakan jangan menyerah. Hanya tinggal sedikit waktu lagi. Setelah kau melakukan kehendak Allah, engkau memperoleh apa yang dijanjikan itu upah yang besar. Saya akan berdoa buat sahabat Berobos. Mari saudara angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang yang mudah menyerah, menjadi orang yang mudah putus asa, dan kami tidak mau mundur. Kami mau maju terus. Beri kekuatan bagi kami, urapi kami, kuasa-Mu turun menyertai kami, agar mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami abaikan kehinaan dan terus tekun pikul salib sampai kami menyelesaikan garis finish. Kau mendapatkan kami sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat Berobos. Saya selalu mengundang sahabat Berobos untuk bergabung bersama kami. Latih dirimu menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan, saya ingin ikut ambil bagian dalam komunitas pemuritan GOB. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Dan mari kita belajar sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.